Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslikah, NIM 099. Di sini saya akan mempresentasikan map mapping yang telah saya buat. Ada 4 pembelajaran yang tertera di map mapping. Yang pertama adalah pendidikan inklusif, yang kedua ada anak berkebutuhan khusus, yang ketiga ada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar, dan yang keempat ada kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif sekolah yang anak berkebutuhan khusus memisahkan dari sistem persekolahan reguler. Dan yang kedua ada pendidikan inklusif, yaitu sistem layanan pendidikan yang mengatur difabel agar dapat dilayani. Yang ketiga ada pendidikan integratif. Anak yang belajar bersama dengan anak normal, tidak membedakan, karena pendidikan integratif itu anak berkebutuhan khusus disatukan dengan anak yang normal. Yang keempat ada sistem penyelenggaraan inklusif. Sistem penyelenggaraan inklusif ini disebut dalam satu atap karena terdapat pelaksanaan dan persiapan. Untuk materi yang kedua ada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa macam. Pertama ada anak berkebutuhan khusus tunanetra, yang kedua ada tunalaras, yang ketiga ada tunarungu, yang keempat ada lambat belajar, yang kelima ada kesulitan belajar, yang keenam ada cerdas istimewa. ABK bisa dikatakan anak yang dengan karakteristiknya khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra dan tunarungu. ABK ini terjadi karena indera penglihatannya. Ada masalah dengan indera penglihatannya sehingga mereka menggunakan kacamata yang khusus agar bisa menerima pembelajaran dari guru. Yang kedua ada tunalaras. Tunalaras ialah anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengendalikan emosi atau kontak sosial dengan teman-temannya. Yang ketiga ada tunarungu. Tunarungu ada masalah dengan indera pendengarannya. Dengan adanya indera pendengarannya, siswa tidak bisa mendengarkan apa yang dapat diperoleh dari gurunya. Yang keempat ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini dibagi menjadi internal dan eksternal. Kesulitan belajar ini terjadi karena IQ siswa atau peserta didik itu mengalami masalah atau kekurangan IQ. Yang keenam ada cerdas istimewa. Cerdas istimewa ini dikatakan siswa ini pintar tapi tidak bisa mengendalikan kepintarannya, sehingga siswa ini dinamakan ABK cerdas istimewa. Anak ABK ini terjadi karena anak dengan karakteristiknya khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuannya. Untuk materi selanjutnya ada materi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada identitas atau asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen ini bisa dikatakan informasi mengenai perkembangan peserta didik. Yang kedua ada desain kurikulum dan pembelajaran. Desain kurikulum ini menggunakan alat tes untuk merancang kurikulum dengan visi misi sekolah tersebut. Yang ketiga ada guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus ini bisa dikatakan menjadi pilar penyangga pendidikan, karena inklusif adalah faktor keberhasilan karena dapat memperkuat penyelenggaraan inklusif. Yang keempat ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran. Dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ini terdapat evaluasi karena anak yang berkebutuhan khusus itu terancang bagaimana permasalahannya, persiapannya, maka terdapat evaluasi pembelajarannya agar guru yang mengajar tahu akan kebutuhan murid anak ABK. Untuk selanjutnya ada kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan pendidikan inklusif ini terbagi menjadi 4.
Yang pertama ada pembelajaran partisipasi dan kolaboratif. Pembelajaran partisipasi dan kolaboratif ini menggunakan teori. Yang pertama ada teori kognitif, yang kedua ada teori konstruktisme sosial, yang ketiga ada teori motivasi. Yang kognitif ini kan bisa dikatakan menjadi teori kecerdasan. Yang kedua ada teori konstruktisme sosial, ini sebagai tindakan. Yang ketiga ada motivasi sebagai pendukung. Yang kedua menggunakan metode. Metode ini bisa menggunakan metode belajar aktif. Yang kedua bisa menggunakan belajar pada konsep. Yang ketiga bisa menggunakan siswa. Metode yang ketiga adalah siswa beraneka latar belakang. Yang kedua, pusat layanan klinis. Fungsi pusat layanan klinis ini adalah pusat pendukung dan pusat informasi atau inovasi. Yang ketiga ada partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua ini sebagai pendamping utama karena orang tua dapat menggabungkan pengetahuan. Karena siswa yang mengalami kekurangan, dengan dukungan orang tua, moral orang tua akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang keempat ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan sekolah dan pemerintah ini dikatakan sebagai sistem eksternal karena dengan adanya dukungan ini hasil yang optimal sesuai dengan paradigma inklusif. Dukungan orang tua itu termasuk yang internal. Sekian presentasi map mapping yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.